Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 331, Pertempuran Berdarah. Desir-desir, gelombang yang terbentuk dari Yuan Power muncul di belakang punggung Tengsa. Saat ombak menyapu, suara gelombang mengalir, bang, benar-benar bergema dan menyebabkan orang bertanya-tanya apakah gelombang besar ini sebenarnya terbentuk dari Yuan Power, atau apakah itu gelombang nyata. Seiring gelombang yang melintasi cakrawala, seolah-olah mereka akan menyapu seluruh cakrawala. Sementara itu, Tengsa sedang berselancar di gelombang raksasa itu, seperti dewa iblis, sementara aura mengerikan perlahan-lahan muncul dari dalam tubuhnya dan meluas melintasi cakrawala. Terbukti, Tengsa telah sepenuhnya mendorong kemampuan tahap manifestasi canggihnya dengan maksimal. Ucap seseorang. Di arena, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada gelombang raksasa yang bergulir di cakrawala. Mereka semua mengerti bahwa saat ombak ini menerjang, sungai yang berdarah pasti akan mengikuti. Ucap seseorang dengan Elrihatin. Kekuatan Yuan dari praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut sebenarnya sekuat ini. Saat mereka menatap gelombang Yuan Power yang tingginya beberapa ratus meter, bahkan Mulei dan Wuci, yang berada pada tahap manifestasi awal, terkejut. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak akan dapat meluncurkan serangan yang kuat dan ini menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas. Tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu berat, ucap Mulei. Kekuatan Tengsa telah meningkat dengan sangat cepat, ucap Wuzong. Mulei dan Wuzong saling melirik ketika keduanya melihat semburat kejutan melintas di mata mereka. Dari segi kemampuan, Tengsa jelas jauh melebihi mereka. Aku ingin tahu bagaimana Lindong berencana untuk melawannya. Kali ini, Tengsa jelas tidak akan menahan diri lagi, ucap Mulei. Berdiri di samping Mulei, ketika Mu Qianqian mendengar ucapan ayahnya, wajahnya yang cantik berubah serius. Pertarungan antara mereka berdua berada pada puncaknya. Saat ini, jika ada di antara mereka yang salah langkah, itu akan berakibat fatal bagi mereka. Desir-desir, gelombang bergulung melintasi cakrawala sebelum tubuh Tengsa benar-benar turun secara bertahap sampai akhirnya ia tenggelam ke dalam gelombang. Kemudian, cahaya gemerlap keluar dari dalam. Seketika, gelombang raksasa itu mulai menyusut dengan kecepatan yang tampak menakutkan. Ketika gelombang-gelombang daya Yuan menyusut, cahaya keemasan yang gemerlap itu berubah menjadi semakin cerah, sampai akhirnya menjadi sama gemerlapnya seperti matahari. Bahkan, cahaya itu cukup terang dan dapat menaungi matahari. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat biadab menyapu keluar. Lindong, hari ini aku akan menunjukkan kepada kamu betapa kuatnya ketika seorang praktisi tahap manifestasi mengeksekusi seni bela diri manifestasi. Teriak Tengsa. Ketika cahaya keemasan yang gemerlap itu meletus, suara dingin Tengsa tiba-tiba muncul dari dalam ombak. Segel pemisahan Samudera Hindi yang hebat. Teriak Tengsa sambil mengeluarkan jurusnya. Setelah dia berteriak, getaran Yuan Power yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Kemudian, gelombang Yuan Power raksasa itu benar-benar dengan paksa terkoyak oleh kekuatan yang tak terbendung, sebelum kolom cahaya yang gemilang menembus cakrawala. Kemudian, itu langsung berubah menjadi segel tangan misterius setinggi 100 meter. Ucap seseorang. Di atas segel bercahaya besar itu, gelombang kejut yang sangat kuat secara manual menyapu, sebelum itu menyebabkan hembusan yang mengerikan menyapu langit. Samar-samar, segel yang bersinar muncul di atas gelombang raksasa itu. Great Desolate Ocean Splitting Seal, ucap Lindong. Di bawahnya, mata Lindong menyusut saat dia menatap segel bercahaya besar itu. Dari permukaannya, dia bisa merasakan getaran yang akrab. Berdasarkan namanya, seni bela diri itu seharusnya diperoleh dari Great Wasteland's Ancient Tablet. Namun, getaran dari seni bela diri manifestasi ini tidak sehebat yang diharapkan Lindong. Cui, kekuatan ini bisa dianggap paling hanya sebagai seni bela diri manifestasi imitasi. Berani-beraninya kamu mengklaimnya sebagai seni bela diri manifestasi, apa kamu sedang ngelawak?
teriak Lindong dengan mengejek. Mata Lindong berbinar ketika dia segera menguraikan petunjuk itu. Meskipun seni bela diri Tengsa lebih kuat dari seni bela diri kelas 9, itu bukan seni bela diri manifestasi. Ucap Lindong, kekuatan ini sudah cukup untuk menghabisimu. Teriak Tengsa. Setelah Lindong menangkap menahannya, wajah Tengsa agak suram. Lalu, dia tertawa berbisa, sebelum dia mengusap telapak tangannya. Kemudian, segel bersinar raksasa itu, melayang di udara, terbang menuju Lindong dengan momentum yang menakutkan. Boom boom. Sebelum segel bercahaya itu menyentuh tanah, gelombang kejut yang mengerikan itu secara langsung menyebabkan seluruh arena hancur. Faktanya, seluruh jajaran Gunung Yin yang misterius terguncang, sementara bebatuan raksasa terus berjatuhan, seolah-olah kiamat akan segera datang. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap segel bersinar yang tangguh tumbuh dengan cepat di pupil matanya. Lalu, sebuah tawa muncul di wajahnya, sebelum dia membalik telapak tangannya. Segera, mat doa akumulasi roh yang dia peroleh dari pelelangan muncul. Begitu mat doa akumulasi roh muncul, pikiran Lindong bergerak, sebelum aliran energi mental yang kuat dan Yuan Power dengan cepat menyembur ke dalamnya. Ketika dua sumber energi yang berbeda ini menyatu bersama, aliran sumber energi warna-warni langsung muncul. Itu persis sumber energi aneh yang menyatu dari Yuan Power dan energi mental, esensi Yuan Power. Setelah membuat esensi Yuan Power, tangan Lindong secepat kilat membentuk serangkaian segel tangan. Saat segel tangan ini berubah, Yuan Power di sekitarnya mulai bergetar dengan keras, sebelum mereka menyemburkan ke dalam mat doa akumulasi roh, seolah-olah aliran energi itu sedang dihisap. Kemudian, mereka menyatu dengan aliran energi mental yang kuat untuk membentuk aliran esensi Yuan Power. Melakukan penggabungan membutuhkan keseimbangan yang halus. Sekarang pengelolaan energi mental Lindong telah mencapai simbol master tingkat tinggi, ia menjadi semakin mahir mengendalikannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang biasa hanya bisa melihat kolom cahaya raksasa terbentuk dari esensi Yuan Power yang menembus cakrawala. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Boom boom. Suara keras bergema di cakrawala, sementara kolom cahaya yang terbentuk dari esensi Yuan Power tiba-tiba menggeliat dengan cepat. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, itu berubah menjadi jari bercahaya besar warna campuran. Dalam cara berbicara, ukuran jari bercahaya ini tidak spektakuler dibandingkan dengan ketika Lindong menggunakan Yuan Power. Namun, getaran yang merembes dari dalam cukup mengerikan hingga menyebabkan seseorang bergetar. Esensi Yuan Power awalnya merupakan sumber energi yang sangat tangguh. Karena jari bercahaya ini terbentuk sepenuhnya dari esensi Yuan Power, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika jari bercahaya itu muncul, meskipun tidak ada angin, semua pakaian Lindong bergoyang dan bergerak. Lalu, dia tiba-tiba melangkah maju, sebelum dia menjulurkan jarinya ke depan sementara kata-katanya yang keras memantul di cakrawala. Sungguh kegelapan yang besar memenjarakan jari surgawi, memenjarakan dunia dengan satu jari. Teriak Lindong sambil mengeluarkan jurusnya. Boom boom. Langit bergetar ketika Lindong menjulurkan jarinya ke depan. Getaran bergelombang pada jari bercahaya itu, terbentuk dari esensi Yuan Power, berubah semakin menakutkan. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, jari bercahaya itu bergetar sebelum langsung menghantam segel besar bercahaya itu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Suara ledakan energi yang memekakkan telinga secara manual memantul di cakrawala. Gunung Yin misterius yang besar pun bergetar saat mereka bertabrakan, sementara retakan besar muncul dari puncak gunung. Kamu pasti akan hancur, teriak Lindong. Mata Lindong dingin ketika dia mendorong jarinya ke bawah. Kemudian, segel bercahaya besar itu sebenarnya langsung diterbangkan kembali oleh esensi Yuan Power Grid Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Kekuatannya jelas melebihi waktu ketika dia menggunakan Yuan Power. Saat dia menatap segel bercahaya yang sedang dengan cepat didorong kembali oleh jari bercahaya Lindong, wajah Tengsa berubah menjadi sangat kesal. Saat ini, hatinya tidak diragukan lagi dalam kekacauan. Setengah tahun yang lalu, Lindong bahkan tidak bisa melarikan diri darinya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, Lindong benar-benar bisa menandingi dirinya, peningkatkan kekuatannya itu terlalu mengerikan. Ledakan. 2 Sementara matanya berkilauan, kilau ganas tiba-tiba melintas di mata Tengsa.
Lalu, dia mencengkeram telapak tangannya dengan keras, sebelum segel besar yang bercahaya itu tiba-tiba bergetar kuat sebelum benar-benar meledak di udara. Bum bum bum. Ledakan yang menghancurkan bumi itu seperti amukan dewa guntur dan memekakkan telinga. Karena gelombang kejut gila itu, jari bercahaya Lindong sebenarnya langsung terpesona. Bas-bas. Ketika jari bercahaya dan segel bersinar meledak, Lindong dan Teng Sa muntah seteguk darah hampir bersamaan. Kedua serangan mereka terkait dengan kondisi mental mereka, sekarang setelah serangan mereka meledak, keduanya menderita luka-luka. Teng Sa, apakah kamu kehabisan trik? Teriak Lindong dengan mengejek. Setelah mundur beberapa ratus langkah, Lindong dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemudian, simbol ancaman leluhur di dalam istana Niwannya bergetar, sebelum gelombang kejut menyapu dan segera menstabilkan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Teng Sa yang berada di atasnya sebelum dia tersenyum. Kemudian, segel tangannya berubah sebelum sebuah lubang hitam besar muncul di belakang tubuhnya. The Art of Devouring, teriak Lindong sambil mengeluarkan jurusnya. Lubang hitam itu membentang sementara raungan yang dalam bergema di dalam hati Lindong. Seketika, semua kekuatan Yuan dalam domain ini secara langsung berubah menjadi piton daya Yuan seperti kabut sebelum mereka masuk ke lubang hitam. Kemudian, cadangan Yuan power di dalam tubuhnya, yang telah habis, dengan cepat terisi kembali. Setelah dia memiliki simbol leluhur yang melahap, Lindong tidak lagi harus khawatir kehabisan Yuan power. Kemampuan melahapnya akan sangat bermanfaat karena dapat memperpanjang stamina pertempurannya. Di masa depan, jika ada yang ingin menggunakan teknik penunda untuk melawan Lindong, itu mungkin akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Itu karena sekarang, Lindong hanya tumbuh lebih kuat saat ia bertarung. Ucap Little Marten. Saat kekuatan Yuan di domain ini menyerbu tubuh Lindong, aura awalnya yang lemah tiba-tiba melonjak. Segera, dia mengambil langkah ke depan, sebelum segel tangannya berubah. Kemudian, di atas mat doa akumulasi roh, kolom cahaya esensi kekuatan Yuan yang menakutkan menembus cakrawala. Saat dia menatap kolom cahaya esensi Yuan Power yang bahkan lebih biadab dari sebelumnya, semburan syok melintas di wilayah terdalam mata Teng Sa. Namun, saat ini, Lindong tidak memberi Teng Sa kesempatan untuk bereaksi. Saat segel tangannya berubah, sinar esensi kekuatan Yuan Power raksasa itu dengan cepat yang berubah menjadi jari SQE pilar surgawi bersinar. Sementara itu, gelombang kejut yang bergelombang di atasnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Teng Sa, serahkan hidupmu, dasar anjing tua! Teriak Lindong. Lindong melayang di udara, saat suaranya yang sedingin es terdengar. Segera, dia menjulurkan jarinya sebelum warna langit langsung berubah. Jari surgawi yang menghancurkan surgawi, menghancurkan gunung dan sungai dengan dua jari. Teriak Lindong sambil mengeluarkan jurusnya. Bab selanjutnya, bab 332. Kemarahan yang mengerikan. Jari besar cahaya itu seperti pilar yang menyatu dengan langit dan bumi, pemandangan yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi jantung yang berdebar-debar. Seperti badai, gelombang kekuatan mengamuk keluar darinya, langsung menyebabkan angin melolong dan awan-awan meletup, tontonan yang luas dan perkasa. Setengah tahun yang lalu, Lindong perlu meminjam kekuatan Little Marten untuk menggunakan jari kedua ini, tapi sekarang, dia benar-benar tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Dengan kekuatan di tubuhnya, dia sudah bisa sepenuhnya menampilkannya. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan melahap, Devouring Ancestral Symbol, dan karenanya memiliki landasan yang sangat kuat untuk secara langsung menggunakan esensi Yuan Power untuk mengaktifkan seni bela diri ini. Kekuatannya mirip dengan sayap yang ditambahkan ke harimau, begitu hebatnya sehingga tak terlukiskan. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa energi mental Lindong telah mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, dan dia mendapat bantuan alat yang sangat kuat seperti simbol ancestral leluhur, apalagi menggunakan esensi Yuan Power untuk mengaktifkan jari kedua, kemungkinan bahkan jari pertama pun akan tak tertahankan baginya. Akan kurenggut hidupmu yang menyedihkan. Teriak Lindong. Jari cahaya terbentuk, dan Lindong tidak sedikit pun melambat, kekejaman memenuhi matanya saat dia berteriak keras, sementara jari raksasa sepenuhnya terbentuk dari esensi Yuan Power segera menjerit ke bawah, membuatnya tampak seolah-olah langit telah runtuh pada saat itu.
Bang bang bang, udara terus-menerus meledak di langit saat jari raksasa turun dari langit menuju Tengsa seperti jari dewa. Saat dia menatap jari raksasa yang dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya, ekspresi Tengsa berubah sangat suram. Dia ingin menghindarinya tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Yuan di dekatnya benar-benar telah dikompresi oleh jari raksasa sampai berubah menjadi padat, seperti penjara yang dengan kuat mengikatnya. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku, teriak Tengsa. Meskipun situasinya kritis, Tengsa layak disebut sebagai karakter yang ambisius dan kejam. Ekspresi ganas melintas di matanya saat tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat sementara benang ki hitam aneh dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Kerangka iblis wayang mengerikan, teriak Tengsa sambil mengeluarkan jurusnya. Raungan rendah yang berisi jenis penderitaan tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Tengsa. Menghasilkan ki hitam aneh ini sepertinya memiliki beban yang agak besar di tubuhnya. Ki hitam ini menyembur keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dalam sekejap mata, ia berkumpul dan terbentuk di udara di atas kepala Tengsa, berubah menjadi kerangka hitam yang pasti sangat besar. Teknik kerangka iblis hebat, teriak Tengsa. Menatap kerangka hitam raksasa yang menyelimuti tubuh Tengsa, ekspresi pemimpin sekte yang duduk berfluktuasi sedikit. Jelas, mereka telah mendengar seni bela diri yang kejam dari Ghastly Puppet Cult. Untuk menguasai seni bela diri ini, seseorang perlu mendapatkan esensi tulang dari banyak orang, dan kemudian menggunakan energi mental untuk memurnikannya. Pada akhirnya, itu akan bergabung dengan tubuh dan ketika diaktifkan, itu akan menyebabkan kekuatan esensi tulang ini dengan cepat bergabung bersama, mengembun menjadi kekuatan yang cukup aneh. Kekuatan ini bukan daya Yuan atau energi mental, tetapi jenis lain dari kekuatan yang relatif unik dan aneh. Latihan jahat. Mata Lindong berubah serius saat menyaksikan kerangka hitam raksasa itu. Segera setelah itu, dia dengan dingin terkekeh-kekeh sambil melambaikan lengan bajunya ketika jari langit seperti jari cahaya segera turun, sangat menabrak kerangka hitam raksasa. Bang! Pada saat berbenturan, mengamuk tanpa badai energi yang sama, dengan cepat terbentuk di mana kedua kekuatan bertemu. Lingkaran undulasi yang menakutkan berdesir keluar, ketika semua pohon dan bangunan raksasa di puncak gunung meledak menjadi debu dengan suara, bang. Beberapa orang yang kurang beruntung juga didorong mundur saat mereka muntah darah. Kerangka iblis apa, omong kosong, akan kuhancurkan, teriak Lindong. Sementara dia menatap kerangka hitam yang dengan sengit melawan di bawah jari raksasa, kejahatan di mata Lindong semakin intens. Telapak tangannya menamparkan ke bawah saat bagian lain dari esensi yang sangat kuat, Yuan Power terbang keluar dari mat doa akumulasi roh, dan menembak ke jari raksasa. Segera, gelombang dari jari raksasa sekali lagi melonjak. Retakan. Sebagai undulasi dari jari raksasa tumbuh semakin mengamuk, retakan muncul di kerangka hitam. Retakan ini dengan cepat membesar dan pada akhirnya, di bawah tatapan heran dari banyak praktisi kultus wayang sadis, kerangka itu benar-benar pecah. Ledakan. 2R. Kerangka iblis hitam pecah sebagai cahaya hitam yang tangguh tiba-tiba menyapu keluar dari dalamnya, terbang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan saat menusuk Lindong. Kecepatan cahaya hitam sangat cepat dan ganas, bahkan seorang praktisi yang kuat seperti Mulei hanya bisa samar-samar melihat bintik hitam melintas di matanya. Desir. Namun, meskipun Mulei dan praktisi lain tidak dapat merasakan serangan cahaya hitam, Lindong, yang energi mentalnya telah mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, langsung merasakannya, matanya berkilau kuat tanpa energi mental yang sama, terkondensasi di depannya untuk membentuk lapisan pertahanan besar yang tebalnya beberapa puluh meter. Bang! Cahaya hitam melintas, namun, ketika serangan yang tampaknya lemah ini menghantam dinding pertahanan energi mental, itu meledak seperti bom. 2R. Dinding pertahanan energi mental hancur dalam sekejap, dan Lindong juga terpengaruh dan memuntahkan seteguk darah segar. Namun, senyum dingin di wajahnya tumbuh semakin lebar saat jarinya menekan dan jari ringan yang telah memusnahkan kilat kerangka hitam dengan cepat menghantam tubuh Tengsa. Serangan sebelumnya jelas merupakan penundaan yang mempertaruhkan nyawa Tengsa, memaksa Lindong untuk mempertahankan dan tidak dapat mengendalikan jari raksasa untuk terus menyerang, sementara Tengsa bisa mengambil kesempatan untuk mundur, sebelum mengatur praktisi kultus boneka hantu untuk menggabungkan kekuatan mereka dan membunuh Lindong.
Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong lebih suka mengambil risiko terluka daripada melepaskan kesempatan yang sangat baik ini. Ledakan. 2R. Jari cahaya mendarat dengan ledakan keras di tubuh Tengsa. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pertahanan Yuan Power yang padat di sekitar yang terakhir praktis hancur dalam sekejap. Meskipun lingkaran layar cahaya Yuan Power tiruan terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya berusaha untuk menahan serangan jari cahaya yang menghancurkan, tingkat di mana layar cahaya hancur jelas jauh melampaui kecepatan di mana Tengsa bisa membuatnya. Dengan demikian, dalam 10 detik singkat, layar cahaya daya Yuan di sekitar Tengsa benar-benar dilenyapkan. Bang! Layar cahaya Yuan Power meledak saat kekuatan ganas mendarat dengan kuat di tubuh Tengsa. Segera, pakaiannya meledak menjadi debu dan bahkan baju besi Soul Tracer kelas tinggi yang dia kenakan pecah dalam sepersekian detik. Garis berdarah dengan cepat menyebar di permukaan tubuhnya dan dalam sekejap mata, Tengsa menjadi orang yang berdarah-darah, pemandangan yang sangat menyedihkan. Ledakan. 2R. Alun-alun besar runtuh pada saat itu dan lubang besar 100 meter muncul dalam pemandangan semua orang. Di tengah lubang, ada sosok Tengsa yang mengenaskan. Semua makhluk hidup akan hancur berkeping-keping ketika jari itu mendarat. Setelah jari itu tertinggal di belakang sebuah lubang raksasa di alun-alun, akhirnya meledak ke langit yang penuh dengan bintik-bintik cahaya dan menghilang di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Gubrak. Saat jari ringan itu menghilang, sosok berdarah di tengah lubang itu dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Auranya telah menjadi sangat lemah dan orang bisa mengatakan bahwa serangan ini telah menimbulkan kerusakan serius pada Tengsa. Ketika mereka menatap orang berdarah-darah di lubang itu, seluruh puncak gunung jatuh ke dalam keheningan, sementara kejutan yang tidak dapat memenuhi mata setiap orang. Tengsa telah kalah, teriak seseorang terkejut. Di bawah tatapan para praktisi Provinsi Desolate besar yang tak terhitung jumlahnya, yang dikenal sebagai yang paling kuat di Provinsi Desolate besar sekarang telah sepenuhnya dikalahkan di tangan seorang anak muda. Ucap seseorang. Di kursi, berbagai pemimpin sekte yang telah diundang juga tidak bisa menahan menelan air liur saat mereka melihat satu sama lain, melihat kejutan dan kewaspadaan pada diri mereka masing-masing dan setiap mata mereka. Terutama mereka yang telah merencanakan untuk melemparkan diri mereka sendiri dengan culuk pupet yang mengerikan, keringat dingin mengalir di dahi mereka karena mereka terus bersukacita bahwa mereka tidak mengatakan terlalu banyak sebelumnya, atau yang lain, kemungkinan akan sulit untuk melarikan diri dari bencana hari ini. Pandangan mereka diam-diam melihat ke arah sosok muda yang perlahan turun dari udara. Ekspresi yang terakhir itu dingin dan kejam. Mereka tahu bahwa kekejaman orang yang tampak muda ini tidak akan kalah sedikit pun dari beberapa rubah tua yang licik. Kultus boneka mengerikan akhirnya akan jatuh kali ini, ucap Mulei. Tangan yang diletakkan Mulei di belakang kursinya terus-menerus bergetar. Setelah melihat cepat ke alun-alun, matanya berhenti pada sosok muda itu, ketakutan yang tak terkatakan di matanya. Lindong ini terlalu ganas, aku khawatir akan sangat sulit untuk menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang dapat menandinginya dengan dia. Ucap Mu Mulei. Ketika Mu Qianqian melihat ayahnya yang biasanya agak sombong dalam keadaan ini, kemegahan di matanya yang cantik tidak bisa tidak tumbuh lebih intens. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya ketika dia melihat sosok muda yang juga agak berdarah. Di bawah matahari terbenam yang berdarah, sosok itu sepertinya mengeluarkan perasaan sulit untuk menggambarkan kekejamannya. Melawan kultus boneka mengerikan sendirian. Ini sangat mendominasi, ucap Mu Qianqian. Pemimpin sekte, cepat selamatkan pemimpin sekte. Semua praktisi kultus boneka mengerikan mengindahkan perintah ini, membentuk formasi hebat dan membunuh bajingan kecil ini. Teriak praktisi sekte. Keheningan di puncak gunung berlangsung sesaat sebelum para praktisi pemujaan hantu yang sadis akhirnya sadar kembali dan para tetua kiri dan kanan segera menjerit marah. Seolah-olah dia telah mendengar jeritan mereka, Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua kiri dan kanan, seringai di bibirnya, sementara tawa lembut menyebabkan rasa dingin naik di hati semua orang. Jangan khawatir, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, hari ini, aku Lindong, akan memusnahkan sekte boneka sadis. Teriak Lindong dengan penuh kekejaman. Lalu, bersambung.